Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah. Tuan rumah menyambut Bapak Guru hebat semuanya. Kamis, 2 Maret 2023, SMP Negeri 8 Padang jadi tuan rumah atas kunjungan MGMP Bahasa Inggris Kota Padang Panjang. Pembelajaran berdiferensiasi dan penerapannya di kelas merupakan studi utama dalam kunjungan ini. Ibu Kratnawati, selaku Kepala SMP Negeri 8 Padang memberikan apresiasi yang positif atas kedatangan rombongan guru hebat MGMP Bahasa Inggris Kota Padang Panjang. Padang. Guru-guru MGMP Bahasa Inggris ini pasti guru-guru hebat semua ya Bu ya. Nah, apalagi dengan adanya guru-guru penggerak. Guru-guru penggerak ini guru-guru betul. Kami mengizinkan Bapak Ibu bagaimana mengamati pelaksanaan pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda, sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru perlu memikirkan tindakan yang masuk akal yang nantinya akan diambil. Karena pembelajaran berdiferensiasi tidak berarti pembelajaran dengan memberikan perlakuan atau tindakan yang berbeda untuk setiap murid, maupun pembelajaran yang membedakan antara murid yang pintar dengan yang kurang pintar. Untuk dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, hal yang harus dilakukan oleh guru antara lain: 1. Melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Bisa dilakukan melalui wawancara, observasi, atau survei menggunakan angket. 2. Merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan, memberikan berbagai pilihan baik dari strategi, materi, maupun cara belajar. 3. Mengevaluasi dan refleksi pembelajaran yang sudah berlangsung. Pembelajaran berdiferensiasi ditampilkan langsung oleh guru penggerak Bahasa Inggris SMP Negeri 8 Padang, yaitu Ibu Desniza Osra, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Anda lihat hari ini ada Bapak Ibu di samping Ananda, belakang Ananda ya hari ini. Jadi Bapak Ibu ini adalah Bapak Ibu dari MGMP Bahasa Inggris Kota Padang Panjang. Ya, mari kita ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu kita. Oke, selamat datang Bapak Ibu semua. Selamat datang Bapak Ibu semua. Oke, jadi hari ini Bapak Ibu kita ini akan melihat Ananda belajar dengan keren ya. Jadi kalau kami di Bahasa Inggris itu Pak di Guru Merdeka itu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Oke Bapak Ibu ya. Sudah siap Ananda? Okay. Good morning, class. Good morning, teacher. I hope that all of us are fine today. Are feeling great today. Okay, are you feeling great today? Yes. Okay, Alhamdulillah. Okay, now before we start, let's say Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan membaca basmalah di awal, dengan anak kita hari ini, ya, diridhoi oleh Allah, ya, dimudahkan, dilancarkan dari awal sampai akhir. Amin. Oke. Seperti yang Anda lihat di slide mem ini, hari ini kita fokus kepada membaca dan membaca, ya, membaca dan membaca itu bahasa Inggris itu reading and reading. Ya, in our last meeting, we discuss about, we focus on listening and speaking. Is it right? Benar? Yes. Masih ingat topik kita kemarin? Topik kita tentang apa kemarin? Topik is about descriptive text. Yang we discuss about describing animals. Ya. In our previous topic, we discuss about describing people. Masih ingat kan? Masih. Tidak kemarin. Yang sekarang topik kita tentang describing animals. Oke. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Jadi kita fokus kepada apa tadi? Membaca dan membaca. Reading and reading. Ya. Oke. Coba dibaca. Bisa? Nah,
Coba baca tujuan pembelajaran kita hari ini. Kelas baca ya. Peserta didik mampu membaca dan merespon teks familiar, video familiar, cetak, digital, visual, multimodal, terkait teks informasi, descriptive text, describing animal, yang mengandung struktur yang telah dipelajari dan kosakata yang familiar secara nasional. Pak, Dara, lanjutkan Dara. Peserta didik mampu mencari dan mengevaluasi ide utama atau informasi spesifik terkait teks informasi descriptive text describing animals Dalam berbagai jenis teks. Oke, Aisyah. Raina. Peserta didik mampu mengidentifikasi tujuan teks, referensi, informasi tersirat teks informasi, descriptive text atau describing animals untuk memahami informasi tersirat dalam sebuah teks. Yang Anda bisa lihat di situ, ada berapa tujuan pembelajaran kita? Tiga. Ada tiga. Jadi nanti you are given a text about animal, and it is hope that you will be able to read and to respond. Kamu nanti mampu untuk membaca dan merespon, ya. Nanti juga mampu mencari dan mengevaluasi ide utama dan informasi spesifik. Kemudian juga mengidentifikasi tujuan teks, inferensi, informasi tersirat. Jadi nanti kamu akan diberi teks tentang animal, ya. Tapi kamu mampu untuk yang tiga ini tadi ya, yang banyak ini, membaca dan merespon. Apalagi mencari dan mengevaluasi. Kemudian mengidentifikasi tujuan teks, inferensi, informasi tersirat. Oke, sudah tahu apa yang akan kita lakukan tujuan pembelajaran kita? Ya, jadi nanti di akhir nanti kita harapkan tujuan pembelajaran kita itu bisa tercapai, ya. Oke, nah sebelum kita masuk ke describing animal, masih ingat kan topik kita yang kemarin? Yang apa maksudnya itu yang listening and speaking, ya. You have known kind of animals, haven't you? Sudah tahu kan jenis binatang kemarin? Iya. Coba siapa apa yang masih ingat? Siapa yang masih ingat satu binatang saja yang pernah kita bahas? Still remember? Kalau tidak salah tentang rabbit kemarin, ya? Do you know the description of a rabbit? Masih ingat rabbit itu what? It has a white skin, long ears. What does rabbit eat? Carrot. Nah, itu kemarin ya. Jadi kamu diberi kemarin deskripsinya, kemudian apa nama binatangnya? Jadi itu kemarin. Ya, satunya ada rabbit. Apa lagi yang lain? Ada fish, ya kan? Ada frog, gitu kemarin. Ada bird, ya. Oke, Mem yakin kamu sudah bisa ya. Okay, now we are still talking about describing animals, but today we focus on reading and feeling, ya. Kita sekarang fokus ke membaca dan nah, ini kemarin ya yang Mem bilang tadi, ya. Jadi kamu tadi kemarin kita ada membahas tentang apa, sudah tahu tentang burung itu bagaimana deskripsinya, ya. Kemudian apa lagi kemarin? Ada kucing, ya kan? Ya, ada fish, ya. Nah, jadi kamu banyak yang sudah tahu. Oke, nah sebelum kita mulai, ada beberapa pertanyaan yang coba kamu lihat di situ, ada beberapa pertanyaan. Kamu ada. Nah, ada 3, ya. Why is it important for us to know about animals? Kenapa kita harus tahu tentang binatang? Dan apa lagi? What can be described related to animals? We want to describe animals. What can be described? Kita mau mendeskripsikan binatang, apa yang akan apanya yang kita deskripsikan? Masih ingat ya kalau kita mendeskripsikan orang kemarin, apa yang kita deskripsikan? Appearance, apa lagi? Personality, or the clothes that the person is wearing. Is it right? Nah, bagaimana dengan binatang? What can we describe? We want to talk, if we talk about animals. Apanya? Apa kan? Appearance-nya. Ada lagi yang lain? Ada yang tahu? Their
kalau kita bicara tentang binatang itu apanya? Misalnya apa yang dimakannya, ya? Ada di mana dia hidup, ya? Fisiknya bagaimana, ya gitu? Nah, coba kamu jawab yang ini. Why is it important for us to know about animals? Kita harus tahu tentang binatang. Apa Lutfi? Penting nggak kita tahu tentang binatang tadi? Kenapa? Apa Lutfi? Biar bisa melindungi binatang-binatang yang ada di lautan. Oh iya, bisa kita tahu bagaimana binatang itu di dunia itu banyak jenis binatang. Betul? Supaya kita tahu kalau binatang ini deskripsinya, ya. Oh ini spesiesnya, ya. Ini physical appearance-nya, ini habitatnya. Itu penting nggak kita tahu? Dan yang ini apa yang kita deskripsikan tadi? Fisiknya, mana dia hidup, gitu. Kemudian lagi, what do we need to know about animals? Mungkin mirip ya. Nah ini yang saya bilang tadi. So if we want to describe animals, ya, we need to know about each spesiesnya, physical appearance, habitatnya, mana dia hidup, kemudian dietnya, food and drink-nya, dia makan apa, minumnya apa, kemudian behavior, ya. Jadi sama atau berbeda kalau kita deskripsikan orang dengan binatang? Ada bedanya, ya. Kalau orang itu kalau kita deskripsikan, apanya yang kita deskripsikan? Nah, ciri-ciri fisiknya, kemudian personalitinya, bisa juga pakaiannya, hobinya juga bisa, ya. Nah, sekarang memang ada sebelum kita masuk, ya. Di meja sepeda kamu ada 3 kertas yang tadi. Kamu ambil yang refleksi satu. Ya, tolong dikasih temannya kertas ininya per orang. Ya, yang satunya, ya. Ya, tolong anda jawab ini. Mengapa saya perlu mempelajari materi ini? Ya, pakai bahasa Indonesia aja boleh, ya. Kemudian ini, bagaimana materi ini berguna di kehidupan saya saat ini dan masa yang akan datang? Tolong ditulis jawabannya, nanti ditempel di sini, ya. Yang refleksi satu. Silakan. Yang ini pertanyaan yang pertama, mengapa saya perlu mempelajari materi ini? Paham Anda? Silakan ditulis jawabannya. Ini refleksi kita di awal, ya. Silakan ditulis, kalau udah siap ditempel di refleksi yang satu. Coba jawab sama-sama. Is it important for us to know this topic? Yes or no? Yes. Coba semuanya, yes or no? Yes. Ini penting nggak kita mempelajari topik hari ini? Ya. Apa sudah? Sudah selesai? Sudah ditempel? Pagi. Belum lagi. Semangat pagi. Pagi. Ya, sudah siap ya? Sudah semangat? Sekarang kita nyanyi dulu. Gimana? Kita nyanyi dulu. Masih ingat nyanyi yang profil pelajar Pancasila? Masih? Nah, coba semuanya berdiri. Ya. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Apa tuh binatannya? You know? Hippo.
Ini grup. This is group 3. Mana group 3 tadi? Ya, Mak kan kasih 3 pertanyaannya ya. Di sini, what is the name of the writer's hamster? Is Dio big? Ya, apa jawabnya? Oh ya, is Dio big and cute? What does Dio like to eat? Ada di teksnya, ada? Oke, kemudian ini yang grup. Terima kasih apanya? Katanya ya, ada kata-kata sulit. Di awal kan main skip tadi. Please stand up. Ini apa aja dan kalau ada silakannya apa ya. Ya. Ini pernah dengar Piala Dunia kemarin? Malam. Piala Dunia kemarin. Kalau yang agak sempit bisa di depan. Semangat ya. Semangat. Baik. Teksnya ada berapa? 2. Teksnya 2 sama-sama mendiskusikan Bina. Kita bandingkan teks yang 2 ini ya. Ini untuk kelompok 3. Mana kelompok 3? Ya, kemudian yang 2 teks tadi jawab. Ya. Ini kelompok 2. Kelompok 2. Teksnya sama ya. Sama kita bandingkan antara teks 1 dengan teks ini. Ada yang kamu matchkan, nanti ada pertanyaannya ya. Ini untuk kelompok 1.